Pimpin doa nak. Bersiap. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama Kristen. Berdoa dalam hati, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Ibu mau absen dulu. Afinda mana Afinda? Afinda. Desi? Muhammad Hafal? Sebelum kita mulai belajar biasa, kita mau ice drink. Biar apa ice drinknya? Semangat. Ayo, masih ingat nggak kalian yang udah pernah Ibu ajarin? Tepuk-tepukan. Ya, masih ingat? Ya. Kalau kemarin kan Ibu ngajarinnya pagi, siang, sama malam kan? Pagi kalian tepuk 1 kali, siang tepuk 2 kali, malam tepuk 1. Karena orang-orang pada bohong. Nah sekarang tepuknya jadi ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Ibu bilang angka 5 berarti tepuknya nggak usah kena. Kalau Ibu bilang angka setengah berarti tidak boleh kena juga. Oke? Nah misalnya nih, Ibu bilang 1, tepuk 1, 2, 2, 3, 3 kali gitu kayak pramuka. Bisa kan? Oke. Pagi 1, 2, 5. 1, 5. Baru ngatain. 3, 2, 1, 5, setengah, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 5, 1, setengah, setengah, 1, 2, 3, 5. Nah, masih kurang fokus. Ayo fokus. 1, 3, 5, 1, 3, setengah. Oke, good. Beri aplaus untuk kita semua. Kita akan tahu dulu nih, tujuan belajar kita hari ini untuk apa sih? Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan papan berdirinya dalam kerajaan hidup budaya Indonesia dengan rumah. Peserta didik mampu menganalisis perkembangan sosial, politik, dan budaya dengan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, yang ketiga, ada peserta didik ini dapat menyajikan hasil dari diskusi kelompoknya tentang perkembangan sosial, politik, dan kebudayaan kerajaan-kerajaan hidup Buddha secara mandiri. Kalian tahu nggak gambar apa ini? Candi Borobudur. Adanya di mana? Di Jogja. Siapa yang pernah ke Candi Borobudur? Hampir semua ya. Enak nggak tempatnya? Enak. Apa enaknya? Masak. Panas. Wah. Kamu kesel di situ, Wak. Panas banget. Nah, Candi Borobudur ini for your information, Candi Borobudur ini pernah masuk nominasi 7 keajaiban dunia. Tahu? Tahu? Masuk nominasi berapa? Bukan 2. Dia masuk nominasi tapi nggak masuk ke dalam 7 keajaiban dunia karena kalah vote. Kamu nggak mau voting dulu. Pokoknya kalah. Jadi nggak masuk di 7 keajaiban dunia. Tapi pernah pada saat nominasi itu Candi Borobudur kita itu masuk di urutan 176. Cuma karena kalah vote, jadi kita nggak masuk deh ke 7 keajaiban dunia. Nah, kira-kira kamu tahu nggak Candi Borobudur ini dibangun pada perkembangan abad keberapa? Siapa yang membangun batu-batu segede-gede gaban itu? Dulu kan nggak ada yang namanya termometer, ya kan? Apa? Dalam semalam memang kamu itu jin, ya kan? Bukan.
kalian 7 kerajaan. Ada kerajaan Tarumanegara, ada kerajaan Kutai, Majapahit dan sebagainya. Nah nanti, silakan. Ayo, nanti kalian berkelompok menggunting ini, ya. Kira-kira di sini ada nggak sih kehidupan sosialnya, ada nggak sih kehidupan politiknya, ada nggak sih letak kerajaannya dan sebagainya. Nanti kalian tempel di kertas karton. Nah nanti terakhir kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Oke? Ada pertanyaan? Paham semua? Oke. Yuk, kelompok kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif bakal dijawab sama Ribi. Kutai. Raja Mula Warman. Oke, katanya Raja Mula Warman. Udah? Oke, ada yang bertanya lagi nggak? Sudah? Oke, kita tutup. Wassalamualaikum. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Rumuskan pertanyaan-pertanyaan ya yang sudah kalian tuliskan di papan tulis ya kan. Ada kapan masuknya Hindu Buddha, ada kerajaan Hindu Buddha Hintua, ada perbedaan kehidupan sosial masyarakat dan kenapa kerajaan harus dipimpin oleh raja. Pertanyaan nomor 3.
simpulkan. Perdagangan adalah awal mula perkembangan corak kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pada masa itu, Indonesia merupakan tempat singgah jalur maritim bagi negara lain. Hindu-Buddha berkembang lantaran pernikahan para pedagang asal India dengan penduduk Nusantara. Peninggalan sejarah seperti candi, bangunan, artefak dari kerajaan besar Hindu-Buddha di berbagai wilayah Nusantara. Oke, good. Berarti dari perdagangan ya. Oke, terima kasih, Marvel. Oke, itu yang sudah disampaikan oleh Marvel bahwa kesimpulannya perdagangan ini adalah awal mula berkembangnya corak kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Pada masa itu, Indonesia merupakan tempat singgah jalur maritim negara Indonesia. Kamu pernah dengar nggak kalau negara kita adalah negara maritim yang dimana lautnya lebih besar dibandingkan pulau, makanya sering dilewati oleh para pedagang jalur laut. Nah, karena adanya pelewatan atau persinggahan itu, maka terjadilah penyebaran agama Hindu dan Buddha. Bisa lewat perdagangan, bisa lewat pernikahan, itu yang dilakukan pada zaman dahulu. Nah, Hindu-Buddha ini berkembang antara pernikahan para pedagang biasanya asal India yang lagi istirahat atau singgah dengan penduduk Nusantara. Pada saat itu Indonesia disebut dengan Nusantara. Perkembangan agama ini kemudian melahirkan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dengan peninggalan sejarah seperti candi, bangunan, artefak dari kerajaan besar Hindu-Buddha di berbagai wilayah Nusantara. Jadi intinya kesimpulan pelajaran hari ini, kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha itu awal mulanya berasal dari perkawinan dan perdagangan. Besok di hari Jumat kita akan ketemu lagi ya. Besok kita akan belajar masih tentang kaitannya dengan Hindu dan Buddha, tapi terkait dengan kehidupan masyarakatnya seperti apa sih di kerajaan-kerajaan Hindu Buddha dulu gitu. Oke, jadi kalian pelajari itu di rumah. Nanti hari Jumat kita akan mengadakan quizzes ya. Kita akan mengadakan quizzes dan itu akan Ibu masukkan ke dalam nilai kalian. Oke. Pulang, marilah kita berdoa menurut agama kita yang masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.